Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Iya, nggak ngantuk ya, mudah-mudahan ya. Oke, kita tunggu sebentar supaya bagaimana, ngantuk enggak nih? Puasa-puasa disuruh ketemuan. Mudah-mudahan enggak ngantuk ya. Tetap semangat mau menghadapi apa namanya nih, ujian. Kita mulai aja ya, langsung ya. Sudah 3 menit kita menunggu. Kita mulai aja pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, mudah-mudahan yang datang siang ini nanti ketika ujian sekolah nilainya bisa maksimal ya. Minimal semuanya dapat 80 yang di sini minimal, nanti maksimalnya dapat 100. Oke ya. Baik, sebelum memulai kegiatan siang ini, kita awali dulu dengan berdoa. Irsad, tolong pimpin teman-temannya berdoa. Irsad. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Irsad. Semoga kalian nggak ngantuk ya, jangan tidur. Karena siang-siang begini tuh enaknya apa namanya, tidur gitu ya. Oke, ini soal tahun 2020 ya. Beberapa bagian nanti saya ambil. Kalau kemarin kita dari awal ya makna kata, ingat makna kata yang keluar nanti hubungannya dengan PJJ dan COVID. Sekali lagi yang saya ingatkan, PJJ itu seperti daring, luring, ya, kuota. Nah itu kemarin kuota sudah belum ya? Kalau sudah nggak usah dianuin. Yang belum kan daring, luring. Apa itu daring? Dalam jaringan. Dalam jaringan. Artinya dalam jaringan. Daring itu dalam jaringan. Artinya Online. online. Enggak, itu padanan katanya. Kalau offline tuh artinya apa? Terhubung nggak dengan internet? Tidak. Tidak. Berarti kalau luring itu tidak terhubung dengan internet karena kita tidak menggunakan internet. Kalian nanti ujiannya itu offline, tidak menggunakan internet. Tetapi kalau daring itu dalam jaringan, berarti kita menggunakan Internet. internet. Ya, itu artinya daring dan luring ya, online, offline, ya. Kemudian nanti kalau yang COVID-nya misalnya pandemi atau endemi, kemarin pandemi sudah, berarti yang belum adalah endemi, misalnya seperti itu. Apa tuh endemi? Endemi itu wabah yang hanya di satu daerah. Nah, seperti itu ya kira-kira. Baik, pernyataan yang sesuai, ini nomor 2 ini. Kalau di soal kalian, soalnya apa pernyataan yang sesuai? Kalau di soal kemarin di TO.
Pernyataan yang sesuai. Nama lainnya? Bu Wi sudah ini kan tersurat atau tertulis. Nah, gitu ya. Pernyataan yang sesuai itu sama dengan tersurat. Jadi apa namanya itu? Pertanyaannya bisa beda tetapi maksudnya sama, ya. Tersurat atau tertulis itu artinya pernyataan yang sama. Ini pernyataan yang sesuai dengan yang di atas atau tersurat yang mana? Pekerjaan yang banyak membuat orang mudah stres atau kesehatan mental seseorang dipengaruhi oleh stres, situasi atau lingkungan yang buruk menyebabkan stres, seseorang harus menjadi diri sendiri agar tidak stres. Apa? Yang mana? Stres berpengaruh besar pada kesehatan mental. Seseorang yang mengalami stres lantaran ia tak bisa mengelola beban pikiran yang ada di kepalanya dengan baik. Berarti kesehatan mental seseorang dipengaruhi oleh stres. Karena tadi stres berpengaruh besar pada kesehatan mental. Itu artinya tersurat atau tertulis atau pernyataan yang sesuai. Oke, seperti itu ya. Halo? Oke. Ya, Bu. Ya, oke. Sekarang nih gagasan utama siapa yang bisa? Enggak kelihatan ya. Oke. Gagasan utamanya. Ayo. Binti. Gagasan utamanya apa? Binti. Yuk, gagasan utamanya. Yang alfa, Bu. Yang alfa, ya, karena terletak di kalau pertama perhatikan gagasan utama itu terletak di Awal. Kalimat utama. di kalimat utama. Jangan bilang di awal, di kalimat utama. Tapi ingat kalau untuk SMP Bu ingatkan ada di kalimat awal, ya. Jadi jangan bilang gagasan utama terletak di mana? Di awal. Enggak pernah Bu Wi ajarin itu. Gagasan utama terletak di kalimat utama. Kalimat utama itu ada bisa di awal, bisa di akhir. Tapi kalau untuk kalian SMP, kalimat utama ada di awal. Nah, ingat itu ya. Jadi jangan di awalnya yang dilihat. Tapi kalau untuk SMP di awal. Nanti kalau SMA bisa di akhir. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kalimat utamanya, gagasan utamanya, sejumlah remaja di Inggris memanfaatkan media sosial untuk membuat video pembelajaran. Oke, sekarang ini simpulan. Simpulan. Bagaimana simpulan? Oke, siapa yang mau? Simpulan. Faidul. Simpulannya apa Faidul? Ikan teri tentu sudah sangat familiar di lidah orang Indonesia. Ini berarti membahas masalah apa yang dibahas? Dul, Faidul. Atau Faidul pasang akun doang? Oh ya, pasang akun doang, tempel di situ kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Risiko ditanggung penumpang. Risiko atau resiko ya? Risiko. Iya, risiko ya. Oke, risiko yang benar. Bukan resiko. Risiko yang benar bakunya. Oke, ini mengenai teri. Terus, coba lihat di situ. Apa yang penting yang menjelaskan tentang ikan teri. Yuk, Tadi apa, Bu? simpulan. Simpulan alfa kayaknya.
Sebentar. Apa yuk? Ini yang penting ikan teri di sini. Lezat yang pentingnya ya. Jadi sekarang kita ini membahas masalah ikan teri. Oke, apa? Berlian? Alfa. Alfa. Oke. Nah, ketemu ya. Ikan teri sangat lezat untuk dibuat masakan walaupun masih banyak yang belum tahu khasiat atau manfaatnya. Kenapa? Karena di sini. Padahal ikan teri mengandung banyak lemak tak jenuh ganda yang dapat membantu mengurangi kadar kolesterol di tubuh. Jadi makan ikan teri itu bagus ya karena banyak mengandung. Tapi kalau digoreng kalau tidak digoreng, artinya disangrai, ya. Oke, karena ada yang ke gereja nih ya, jadinya mungkin beberapa yang nggak masuk, ya ada kegiatan gereja sore. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kita cepet aja. Ini pendapat, nggak usah ringkasan. Sekarang kita ringkasan. Yuk, ada soalnya ringkasan. Yuk, siapa yang bisa buat ringkasannya? Nah, ringkasan. Saat ini sebagian negara silahkan buat ringkasannya. Hari ini kita mau uji. Ringkasannya bagaimana? Kalis bisa? Ayo, silahkan Kalis. Ambil kalimat utama. Berbagai negara berlomba mengembangkan teknologi kuantum. Sebentar. Sebentar. Pilihannya mana? Yang ada di itu, di pilihan boleh sebagai ini. Lihat pilihannya dulu baru lihat jawabannya. Alfa kayaknya. Sebentar. Alfa. Kenapa kok alfa? Itu ringkasan kan itu? Berbagai. Ringkasan, iya. Bagaimana cara meringkas? Berbagai negara diganti bagiannya itu. Nah, itu sama itu tulisan. Iya, jadi jawabanmu apa? Ya, alfa sih. Alfa. Oke. Alfa, sejumlah negara besar mengembangkan teknologi kuantum yang salah satunya adalah komputer kuantum yang mampu melakukan pemrosesan data dengan sangat cepat. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Gak ada ya? Oke, jadi ringkasannya coba dilihat di paragraf 1. Kalian lihat kalimat utamanya ini. Ya, digabungkan dengan kalimat utama di paragraf 2 yaitu yang ini. Ya. Digabungkan maka jadilah seperti di jawaban yang A. Ya. Oke. Sudah mulai bisa. Oke, lanjut. Ini pola penyajian nggak ada. Sekarang ini ke bahasa. Nah, yuk. Ke bahasanya apa yang apa namanya kalian temukan? Saya kecil ini kan dulu ya supaya jadi satu. Ini ya bahasanya coba temukan. Bisa? Sudah menemukan? Udah kelihatan. Saya gedein ya. Udah kelihatan kan? Kebaca semua pilihannya dengan ininya kutipannya. Apa perbedaannya? Di teks 1 ya, Ega? Delta, Bu. Delta. Bahasa asing mana bahasa asingnya? Yang happening. Happening, oke, happening. Ada bahasa asingnya. Lanjut. Kalau di sini berarti Delta tidak ada bahasa asingnya. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Kalau di sini
Istilah bahasa asing nggak ada. Oke, jawabannya berarti delta. Bahasa asing di sini ada. Kelihatan ya kalau bahasa asing tuh langsung dicetak miring penulisannya ya. Jangan lupa. Oke. Berikutnya, kelebihan buku itu gampang. Nanti kalian kritikan itu gampang. Sekarang kita cari. Nah ini simbol. Oke. Simbol atau lambang. Ya. Oke. Aduh, gede banget. Oke. Gak apa-apa deh. Supaya jelas. Kok belum pindah di tempatmu ya? Iya. Iya, kok belum pindah ya? Padahal Bu Wi sudah mindahin ini. Wow. Jaringannya putus ya. Oke, biar nyambung lagi. Ntar ya. Saya pakai itu tadi pakai WiFi, jadinya ntar saya pindah. Oh, di tempat saya itu begitu. Sinyalnya tuh lari-lari, gitu ya. Oke, sabar. Kok nggak mau? Stop dulu. Oke, sharingnya stop dulu ya. Oke, lanjut. Simbol, simbol itu apa sih? Simbol itu biasanya eh, lambang atau tanda yang mempunyai makna gitu ya. Jadi tanda yang mempunyai makna. Kok belum sih? Ya Allah. Mana nih kok nggak nyambung-nyambung hotspotnya? Hotspotnya lamanya. Ya. Jadi tanda kayak kalau lalu lintas itu misalnya ada tanda S di garis disilang itu berarti dikasih garis berarti simbolnya atau tandanya kita tidak boleh parkir di situ. Tidak boleh stop di situ. Ya. Artinya tidak boleh parkir. Nah, itu tandanya. Itu simbolnya. Nah, kalau di eh, kalian juga misalnya ada hari Jumat, nah, kan ada baju takwa, tetapi setiap agama baju takwanya berbeda. Nah, modelnya sama, tetapi ada lambang atau ada simbol yang membedakan setiap apa namanya? Setiap agama. Yang Katolik simbolnya apa ya, yang Kristen simbolnya apa gitu. Nanti kalau yang Buddha mungkin beda di mananya gitu ya dengan yang Muslim seperti itu. Dia kok nggak nyantol-nyantol sih, sorry ya, sinyalnya ini connectingnya. Aduh, nggak nyantol-nyantol, sorry, maaf ya. Oke, baik. Sekarang Bu Wi kasih contoh misalnya begini. Bunga melati itu simbol apa? Bunga melati. Indonesia itu simbol ininya bunga yang terkenalnya selain anggrek adalah melati. Melati menyimbolkan apa? Melambangkan apa? Kalau di orang pengantinan itu pasti ada bunga melati. Mau daerah mana aja, dari Sabang sampai Merauke itu pasti menggunakan melati. Apa simbol dari bunga melati itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Melati simbol apa? Kesucian, Bu. Satu, dari warnanya kesucian boleh. Makanya orang pengantinan itu pasti menggunakan melati karena satu, kesucian. Diharapkan apa dilambangkan bahwa pernikahan itu adalah satu kegiatan yang sangat suci atau sakral gitu ya. Makanya tidak boleh mempermainkan pernikahan. Apalagi simbol yang kedua dari melati, Kematian. kematian. Ya, di kematian ini melambangkan apa lagi nih? Tadi kan satu kesucian, berarti di kematian ini apakah melati melambangkan kematian atau melambangkan kesucian? Di melati di kematian pun dilambangkan dengan kesucian.
gitu ya. Nah, itu dari warnanya. Kemudian kalau melati apa yang terkenalnya? Melati. Kalau kalian, apanya yang terkenal? Apanya yang terkenal? Suci. Suci, oke. Apalagi yang membuat ketika kamu tahu, oh ini ada bunga melati nih, ada orang menanam bunga melati nih di dekat sini. Kalau melatinya lagi mekar, apa? Keindahan. Wangi. Harum. Wangi, iya, wanginya, betul. Wanginya. Jadi melati itu selain warnanya putih melambangkan kesucian, wanginya juga melambangkan wanginya. Jadi melati itu selain suci juga punya wangi. Berarti melati itu melambangkan harumnya. Nah, jadi gitu ya. Harumnya itu diharapkan bisa dinikmati atau membuat orang lain bahagia gitu. Atau bukan Bu, melati itu bikin orang takut loh Bu gitu. Oh enggak, bukan seperti itu ya. Jadi melati itu melambangkan satu kesucian ya. Oke, sebentar ya. Wow. Mana ya? Kenapa ini kok nggak bisa ini? Saya kok nggak bisa ikut. Oke. Ya, melambangkan kesucian. Juga melati itu eh, melambangkan keindahan, gitu ya. Nah, jadi diharap dengan lambang melati itu bunganya sudah putih, bersih, wangi, dan itu menunjukkan sesuatu yang indah, gitu ya. Oke, kita balik. Ini kenapa kok nggak mau ya? Bentar ya. Eh, NT, sorry, NPT, Komep, UFQ. Kita lanjut. Kok nggak bisa gabung ya saya ya? Karena katanya sudah nggak bisa gabung lah sayanya. Kenapa ini? Udah maksimal, Bu. Oh iya udah maksimal makanya itu. Oh ini cuma ada 100 ya katanya bisa 300. Iya toh iki. Oh ho 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 ho. Oke. Hmm. Sabar ya, ntar ya. Saya pindah ke sini yang bisa. Ntar ya saya keluarkan yang ini dulu supaya oke, mudah-mudahan bisa ya. Ceh,
Hopray, hokray, hokray. Oke. Saya minta maaf karena udah ini ya, apa namanya, ternyata nggak bisa 100. Kemarin katanya bisa 300 kok ini yang SCHID ini kok nggak bisa. Oke. Oke. Bu Wi pakai ini aja. Oke, sekarang kita ke yang tadi sudah, sebentar ya. Sabar. Saya carikan. Oke. Oke, sekarang kita tadi sudah ke apa namanya? Ke soal-soal yang bentuknya bahasa yang panjang-panjang ya. Nah, sekarang Bu Wi mau ke sini. Oke, sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Sudah. Oke, ya. Sekarang kita ke tadi sudah membaca panjang-panjang. Sekarang kita ke tata bahasa ya. Ke tata bahasa supaya eh, kalian bisa ini apa namanya punya kebahasaan. Yang bisa saya coret-coret sini ternyata nggak bisa saya bagikan lewat sini karena keterbatasan. Ah, ini ya. Oke, keterbatasan apa namanya? Peserta. Oke, ya. Baik. Perlu diperhatikan untuk kebahasaan dari nomor 36 sampai 50 ya. Perlu diperhatikan kebahasaan nomor 36 sampai 50 itu sebenarnya harusnya tidak ada atau boleh dikatakan tidak ada kesalahan gitu ya. Oke, sekarang Bu Wi kasih soal, kira-kira nanti kalian bisa menjawab apa enggak gitu ya. Oke, ini saya kasih kalimat ya. Sorry. Oke. Ya. Oke, kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Ya. Nah, ini soalnya coba gunakan tanda baca dengan tepat. Ini belum selesai ya. Nah, sudah bisa dipikirkan. Di mana penggunaan terserah penggunaan tanda baca apa aja ya. Oke. Oke, sekarang silahkan dikasih tanda baca. Siapa? Bu, Yep, itu di mana? Ya, di secanggih-canggihnya sebuah mesin, koma, koma, habis itu di bagian akhir pakai titik, yang sampingnya titik, titik. ya, terus, Itu di mana lagi ya kira-kira? Sampingnya manusia. Itu Hah? manusia, manusia koma. Koma. Udah itu aja. Oke, ini aja. Oke, yang lain. Apakah benar nih? Ini Jaslyn suaranya ya. Secanggih-canggihnya sebuah mesin, kemampuan manusia dan kreativitas manusia masih sangat dibutuhkan di era digital. Ada lagi yang lain mau nambahin? Di mana lagi kak tanda bacanya? 3 ini? Bu, Yep. kayaknya salah itu yang koma setelah manusia itu. Iya, Oke. Bu. Iya. Itu taruhnya di masih sangat dibutuhkan koma, yang di samping manusianya dihapus aja. Oke, samping manusia dihapus. Sekarang kita masih sangat dibutuhkan di sini. Iya, Gini? iya. Ya, oke. Yang lain?
Secanggih-canggihnya sebuah mesin, kemampuan manusia dan kreativitas manusia masih sangat dibutuhkan di era digital. Begitu? Saya bacanya sesuai tanda baca ya. Secanggih-canggihnya sebuah mesin, kemampuan manusia dan kreativitas manusia masih sangat dibutuhkan di era digital. Itu kayaknya salah Bu, yang koma setelah dibutuhkan. Ya, koma setelah dibutuhkan, jadi diapakan? Dihapus? Ya, hapus. Oke, hapus. Gini, secanggih-canggihnya sebuah mesin, kemampuan sosial dan kreativitas manusia masih sangat dibutuhkan di era digital. Seperti itu? Ya. Ya, betul. Jadi hanya itu butuhnya. Ya. Hanya butuh tanda koma di sini. Secanggih-canggihnya sebuah mesin, kemampuan sosial dan kreativitas manusia masih sangat dibutuhkan. Ini tidak ada koma ya di sini, ini namanya jeda ya nak ya. Jadi kalau koma itu agak panjang dibanding jeda. Jadi perhatikan, secanggih-canggihnya sebuah mesin, kemampuan sosial dan kreativitas manusia masih sangat dibutuhkan di era digital. Jadi ini tuh hanya garis miring, jeda, bukan tanda koma, ya. Karena apa? Kalau ada tanda koma berarti ada pemisahan anak kalimat atau ada pemerian, gitu ya. Oke, bisa ya? Sampai sini? Nah, kalau nggak dikasih pilihan, ternyata memberi tanda koma juga sangat bingung ya. Oke, hati-hati. Oke ya. Berikutnya. Ini yang benar yang mana penulisan kita masih tanda baca ya. Oke, sebentar, masih tanda baca. Yuk. Saya kasih ke atas dulu. Silakan kasih tanda bacanya. Oke, silakan. Oke, silakan di mana tanda bacanya? Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir, terutama esensi kemerdekaan berpikir itu harus ada di guru dulu, kata Mendikbud Nadiem Makarim. Di mana tanda bacanya? Silakan tanda baca apa yang digunakan? Petik 2 Oke. sebelum kata merdeka. Oke, petik 2. Saya kasih di sini. Saya kasih warna beda ya supaya supaya tahu ya. Oke, petik di sini terus. Sama itu Bu. Sama Gimana? habis kata dulu. Kata dulu di sini. Oke, lanjut. Pakai Yang lain nambahin. Tanda apa? koma di setelah kata dulu, Bu. Tanda apa? Tanda koma. Koma, oke. Terus? Mana lagi? Tanda koma setelah berpikir. Berpikir setelah koma. Kemerdekaan yang di atas. Oh ini. Merdeka Oke. belajar. Ya, ini. Merdeka adalah kemerdekaan belajar, terutama esensi kemerdekaan berpikir itu harus ada. Ya, oke. Sudah di situ. Mana lagi? Tanda titik setelah Makarim. Tanda titik setelah Makarim. Oke.
Terus? Yang lagi? Titik setelah esensi. Titik setelah esensi. Di sini? Berarti ini huruf kapital? Lain. Sebentar. Oke, Gaji. bukan? Salah. Ya. Salah, oke. Kita hapus. Yup. Kita kasih warna hitam ya. Supaya tetap sama. Esensi. Oke, silakan di mana lagi? Saya harus kasih tanda ini. Ada yang menemukan? Masih ada satu tanda baca yang harus Anda tulis. Koma habis Merdeka. Mendikbud, Bu. Hah? Kenapa? Habis Koma? Mendikbud ada koma. Oke, betul. Kenapa nggak harus ada koma? Kenapa harus ada koma? Tahu ini kenapa di Mendikbud, setelah kata Mendikbud Nadiem Makarim? Nadiem Makarim adalah keterangan tambahan. Iya, jadi sebenarnya kalimat ini bisa saja berhenti di kata Mendikbud, sudah. Tetapi Mendikbud yang mana yang berkata, yang berbicara? Yang namanya Nadiem Makarim. Nah, ini Nadiem Makarim dihapus juga nggak apa-apa, ya. Oke, merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir, terutama esensi kemerdekaan berpikir itu harus ada di guru dulu. Oke, bisa ya ini ya tanda baca ya. Dan tanda bacanya di sini di akhir adalah tanda baca titik. Karena dan di sini tidak perlu di setelah dulu itu koma karena di sini bukan kalimat seruan atau bukan kalimat pertanyaan, maka dia koma dan terakhir ada di titiknya ada di Makarim di sini. Oke, sampai di sini paham ya penggunaan tanda baca ya? Ya, sekarang kita menggunakan warna hitam lagi karena Bu Wi mau nulis lagi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Tidak, Bu. Tanda baca oke ya? Tanda baca oke? Gak ada masalah? Iya, oke. Baik. Sekarang kita akan ke ejaan. Ah, ya. Silahkan diperhatikan. Sorry. Perhatikan ejaannya, yang mana yang harus diganti, diperbaiki. Ayo, mana yang mau diperbaiki? Oke, silahkan. Mana ejaan yang perlu diperbaiki? Yang di Ponegoro, di poligonnya Ponegoro. besar. Oke, di Ponegoro kita kasih besar ini ya. Di Ponegoro, oke. Lanjut. Perang Jawa. Perang Sama Jawa. J besar. Yang mananya yang besar? P sama J. P sama J. Oke, mana lagi? Ada kesalahan tanda baca nggak? Oke, sudah benar ini ejaan. Jadi
tanda baca tidak usah dihiraukan. Nah, ya. Jadi kalau Bu Wi tanya tadi ada kesalahan tanda baca, wong pertanyaannya adalah ejaan. Jadi yang diperhatikan huruf kapital, kemudian huruf kapital atau huruf besar namanya, kemudian penggunaan imbuhannya, kemudian baku tidak bakunya, itu ya yang diperhatikan ya. Oke. Sampai di sini bisa ya. Dan ini perhatikan, ini sengaja Bu Wi tulis panjang. Kemarin apa artinya? Siapa kemarin yang Bu Wi ajarin? Ditampel 9B ya. Ditampel 9B. Halo? Ya, Bu. Apa artinya itu? Yang Bu Wi lingkari nih. Nih. Sampai. Sampai dengan. Jangan sampai aja. Sampai dengan. Ya. Atau hingga. Jadi perhatikan nih. Garisnya panjang. Beda dengan yang seperti ini aja. Nah, itu tanda hubung namanya. Kalau ini menyatakan, yang ini menyatakan sampai dengan. Makanya dia 2 kali tanda hubung. Panjangnya itu 2 kali tanda hubung. Gitu ya. Oke. Berikutnya. Oke. Saya kasih soal berikutnya. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat ya, ejaan. Saya hitamin dulu. Ini ejaan ya. Ini oke. Oke, manakah yang salah? Manakah yang salah? Saya ganti dengan merah kalau salah. Silahkan. Salat Salah Makassar. satu wilayah, Yang mana? Salah satu wilayah wisata Bontang yang terkenal adalah Kampung Selangan yang terletak di selatan kota Bontang. Tepatnya di tengah-tengah laut yang berada di Selat Makassar. Manakah ejaannya yang salah? Salat Makassar. Selat Makassar harusnya? Selatnya S-nya harus besar. Oke, terus. Ada lagi? Makassarnya S-nya double. Makassarnya S-nya double. Oke. Makassar ya jadinya ya. Oke. Mana lagi? Ada? Ini bagaimana? Benar atau salah tulisannya? Huruf besar apa harus huruf kecil? Halo? Ini huruf besar atau huruf kecil? Kecil, Bu. Kenapa kok huruf kecil?
Ada yang tahu kenapa kok huruf kecil? Karena ini menunjukkan hanya arah ya. Jadi selatan itu bukan menunjukkan tempat, tetapi arah. Jadi di sebelah selatan tempatnya adalah kota Bontang gitu ya. Jadi kalau dia utara selatan itu tidak menunjukkan tempat, tetapi hanya menunjukkan arah. Tempatnya tidak tahu. Jadi kini kita tulis dengan huruf kecil gitu ya. Oke, sampai di sini bisa? Itu tadi mengenai apa tadi? Mengenai apa? Mengenai penggunaan ejaan. Oke, sekarang ini mana yang benar? Penulisannya mana yang benar? Yang benar. Ini masih ini ya, sorry. Oke. Oke. Nah, itu dia efektif. Oke, yuk. Ini apakah benar yang nomor pertama? Kalau benar, penulisannya bagaimana? Ya. Aerobik sudah benar tulisannya? Sudah, Bu. Sudah? Oke, yang lain bagaimana? Ini sudah benar, sudah baku ya. Aerobik. Jadi bukan aerobik ya. Kalau efektif? Yang salah ada efektif. Yang V-nya. V. Ini ya. Harusnya Ganti sama F. F ya, efektif. Kalau ini efektivitas. Benar atau salah? Salah. Salah. Yang mana yang salahnya? F. F yang keberapa? Kedua. Kedua ini. Harusnya V. menggunakan ya efektivitas. Nah, jadi kalian harus tahu ya nak ya. Kalau dia di akhir, nih yang perlu tahu nanti supaya nggak usah nanya-nanya. Bu, kalau ini nulisnya kayak apa, Bu? Bu nulisnya kayak apa? Kalau dia di akhir, dia menggunakan F. Ini F, nih ya. Kalau dia di akhir selesai, efektif. Tetapi kalau dia ada di tengah, maka dia berubah menjadi V. Misalnya kreatif. Kalau selesai dia menggunakan F. Tapi begitu dia ditambah kreativitas. Nah, ini perhatikan, bakunya seperti ini, bukan menggunakan F, ya. Masih kadang-kadang ada yang menulis kreativitas menggunakan F, bukan menggunakan V, ya. Itu yang diperhatikan. Kalau ini, benar apa salah ini? Kestabilan. Benar? Benar. Oke, resiko. Harusnya risiko, Bu. Risiko, iya, binti ya ini suaranya ya. Oke. Risiko, oke. Sekarang. Benar atau salah? Benar atau salah ini? Menstabilkan. Mengstabilkan. Gini. Begini. Rafa? Iya. Ya. Jadi buat me-nya jadi meng. Begitu. Ada ya, yang lain menstabilkan atau mengstabilkan?
Udah bener, Bu. Atau Menstabilkan. ini sudah benar. Udah bener. Sudah benar. Atau menyetabilkan. Nah, yang mana? Kalau Dean ini sudah benar Dean di sini. Kalau yang tadi Ardafa ini. Bagaimana dengan yang menyetabilkan? Ini ejaan, ya. Bagaimana? Lu. Halo, ha? Ya. Menyetabilkan benar atau salah? Halo. Benar. Benar. Ini menurut siapa tadi tuh yang ngomong? Enggak, saya nggak hafal suaranya. Hah? Risti, Bu. Oh ya, Risti. Yang mana yang benar? Menyetabilkan ini Risti? Kayaknya. Kayaknya. Oke. Baik. Alasannya Dean menstabilkan kenapa dan Risti menyetabilkan dan Ardafa mengstabilkan. Alasannya apa? Menyetabilkan S-nya luluh. Lulu, karena hukum KPTS ya. Atau KTSP. KTSP. Jadi ini ya. Oke, Risti Lulu. Dean. Dean. Dia Iya, udah Bu. tidur. Kenapa Enggak, kok kamu karena menstabilkan benar? karena tadi suaranya Rasya. Suaranya putus ya. Tadi suaranya Rasya, Bu. Rasya yang Oh, jawab. oh itu Rasya yang jawab. Oh bukan Iya, yang pas suaramu. bukan. Oh, tak kira suaranya kamu. Oke, Rasya. Mana rahasianya bertanggung jawab dong, Rasya? Ibu, ya, Bu. Iya, iya. Kayak suaranya Di Dean KBBI, nih Bu. tadi. Di KBBI. Iya, tapi nanti kalau ketemu lagi kamu kan gak harus ketemu dengan KBBI gitu. Nggak bisa buka KBBI itu besok. Iya, Bu. Ya, apa? Kenapa? Tahu alasannya? Oke. Ya, ya oke. Saya jelasin ya, dengerin. Jadi anak-anak, bahasa Indonesia itu tidak ada bunyi yang seperti ini ya. Huruf mati bertemu gitu ya. Coba aja cari bahasa Indonesia. Kalau dia ada huruf mati dua jejeran itu berarti biasanya ambil dari bahasa asing. Entah itu bahasa Sanskerta, entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa mana-mana. Nah, jika ada konsonan double seperti ini atau huruf mati double ini, maka peraturan ini tidak berlaku. Peraturan KTSP ini tidak berlaku di sini, tidak berlaku. Ya, kan nggak mungkin menyetabilkan. Nanti orang ini stabil. Berarti ini kata dasarnya stabil. Ah, ya. Kata dasarnya stabil. Padahal kata dasarnya adalah stabil. Ya. Nah, makanya kalau ada kata praktik, berarti dia juga tidak luluh. Dia tetap Nah, seperti ini. Jadi, bila ada dua konsonan atau lebih, ya. Jadi ini huruf mati berjejer seperti ini, dua atau lebih, maka hukum ini tidak berlaku, ya. Hukum KTSP tidak berlaku. Dia berlaku jika huruf awalnya ini hanya berdiri sendiri, hanya satu, gitu ya. Itu. Jadi nggak usah lagi lihat di KBBI karena nanti kalau hari Sabtu, hari itu kalian nggak bisa lihat di KBBI, gitu ya. Nah, ini untuk ejaan. Jadi kalau kalian bertemu misalnya apa lagi? Menterampilkan. Nah, ini mati.
dua. Jadi menterampilkan. Ya, gitu ya. Oke, apalagi misalnya yang pokoknya yang bertemu dua konsonan-konsonan seperti itu, kalian tidak perlu lagi berpikir untuk cari di KBBI kenapa yang benar yang baku yang mana. Kalau dia ada dua begini maka dia tidak akan luluh. Itu ya. C. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Iya, Bu. Ada? Oke. Bu, Yap. tadi bedanya yang menstabilkan sama mempraktik apa, Bu? Mempraktik sama menstabilkan tuh sama-sama jadi menyetabilkan, mempraktik. Hah? Iya loh. Kan Bu Wi bilang, hukum KTSP ini kalau kata yang berawalan KTSP ketika bertemu dengan imbuhan me, dia akan luluh kalau sendirian, ini sendirian. Contohnya lagi misalnya korupsi. Ini kan sendirian dia ini. Maka ketika bertemu dengan imbuhan me, maka dia akan menjadi mengorupsi. Nah, tetapi ketika kalian bertemu dengan kata dasar yang huruf matinya itu double atau konsonannya double, maka dia tidak bisa meluluh, tidak bisa menghilang seperti ini. Contoh yang lain lagi apa? Yang dua. Kreativitas misalnya, kreatif. Nah, misalnya kreatif. Ini K dengan R kan konsonan atau huruf mati, double. Bisa 2, bisa 3. Misalnya strategi. Nah, ini 3 huruf matinya. Maka kata SP ini nggak berlaku. Dia nggak akan bisa luluh. Jadi, setelah ditambahi me, di sini ya. Kalau di sini ditambahi me, nah, dia akan jadi apa? Kreatif. Tetap. Ini tetap. Strategi. Nah, tetap tidak luluh. Dia akan luluh jika satu atau sendirian. Misalnya yang di sini yang T misalnya tutup. Tambah tutup. Nah, itu. Jadinya menutup. Nah, itu. Jadi kalau ketemu dengan yang konsonan 2 atau huruf matinya 2, itu nggak akan ada perubahan. Kata dasarnya tetap ditulis seperti itu. Ya. Jadi nggak usah lagi buka KBBI. Oke? Paham? Paham ya? Tidak ada pertanyaan? Jadi yang Ya. menstabilkan tuh jawabannya yang menstabilkan itu kan? Iya, menstabilkan ini yang benar. Ini Oke. salah. Nah, ini. Jadi yang benar menstabilkan. Jadi kalau konsonannya 2, tidak berlaku hukum KTSP ini. Ya. Konsonannya 2 atau lebih. Kalau ini kan 3 ya. Ini strategi 3. Stabil 2. Praktik 2. Terampil 2. Kreativitas 2. Nah, kalau sudah lebih dari 1, 2 atau lebih itu KTSP nggak berlaku. Tapi kalau dia sendirian, dia huruf matinya cuma 1 di awal kalimat, maka dia berlaku hukum KTSP ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Oke. Nah, ini kenapa ini siapa tahu ini nanti bisa masuk dalam soal untuk ketatabahasaan gitu ya. Ejaan maksudnya ya. Dan sedangkan yang F tadi di awal itu kata baku dan tidak baku. Seperti itu tuh masuk ke sana. Oke, ada pertanyaan? Ini kita sudah 2:30 lewat.
Kita sampai 2:30 aja supaya nggak lama-lama karena kalian biar bisa yang lainnya mengerjakan yang lain. Oke. Tidak ada pertanyaan? Bu. Yep. Mau Ya. nanya, tapi di luar di luar materi yang tadi boleh nggak, Bu? Oke, boleh. Kalau penulisan tanggal surat dinas itu ternyata pakai titik atau enggak, Bu? Oh, nggak boleh ada tanda baca apapun, Nak ya, di penulisan Boleh. tanggal. Iya, nggak boleh ada nggak boleh ada tanda baca apapun. Kembali ya, saya ini kan. Jadi penulisan tanggal surat itu, walaupun di surat pribadi ya, walaupun di surat pribadi itu tidak boleh ada tanggal suratnya. Kalau ini yang sesuai dengan kebahasaan ya, Nak ya. Saya menganukannya, walaupun di surat pribadi itu terserah maumu apa gitu. Kan itu surat pribadi saya juga, bukan buat siapa-siapa, saya aja yang punya hak tuh saya. Jadi penulisan tanggal surat itu hanya begini, Nak. Misalnya sekarang tanggal berapa tuh? Tanggal Tanggal 17. 17 ya. Misalnya tanggal 17. 17 April 2022. Sudah begini aja. Ini kalau surat dinas ya. Surat dinas. Oke. Kalau surat pribadi boleh seperti ini. Bontang. 17 April 2022. Ini surat pribadi. Ya. Oke. Surat dinas atau resmi namanya. Nah, jadi kalau kalian membuat surat pribadi seperti ini. Ini yang anjurannya bahasa Indonesia ya, Nak ya. Bontang, 17 April. Bukan yang seperti ini. 17/04/2022. Ini salah. Pokoknya tidak ada tanda baca apa-apa. Semuanya. Ya, nggak boleh. Yang seperti ini nggak boleh. Ini kalau yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Tapi kalau untuk surat pribadi kamu menulis seperti yang ini juga silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk soal ini yang benar, ya. Yang yang ada bontangnya, kemudian yang ini untuk surat dinas. Oke, itu ya. Baik, ada lagi? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Kalau untuk istilah-istilah misalnya melengkapi istilah, misalnya kalian harus tahu artinya, misalnya kompetitor, komponen, komentator, kompetisi. Nah, itu seperti itu ya. Jadi bedakan kompetisi dengan kompetitor. Nah, komentator misalnya kayak gitu. Komentar, komentator. Nah, kompeten. Nah, seperti itu yang misalnya itu ya. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke. Mudah-mudahan ya yang kita bahas juga ada bermanfaat. Ya. Kemudian satu lagi, imbuhan Ibu lupa. Imbuhan belum ya, imbuhan ya. Imbuhan misalnya bertelur, artinya apa? Bertelur. Bertelur. Artinya? Kalau misalnya berkokok, bertelur. Kalau bertelur itu? Menghasilkan telur. Kalau berkokok? Bersuara kokok. Lainnya. Bersuara kokok. Kokok itu apa? Bersuara itu mengeluarkan. Mengeluarkan suara. Iya, mengeluarkan suara.
Seperti itu. Kalau berlari? Berlari? Melakukan lari. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalau untuk istilah nanti cari juga ya, istilah lingkungan misalnya. Kalau adipura itu apa? Kota bersih. Kota bersih. Kalpataru? Kalpataru? Kalau Kalpataru itu orang yang ya penghargaan untuk orang yang peduli pada lingkungan. Kalau Adiwiyata? Sekolah yang peduli lingkungan. Itu ya, itu untuk istilah-istilah yang kayak gitu. Misalnya adidaya artinya punya kekuatan seperti itu supaya tahu untuk istilah-istilah ya. Oke. Baik, itu yang mungkin bisa Bu Wi sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kalian gunakan untuk bekal besok menghadapi ujian sekolah bersama ya. Terima kasih atas kehadirannya dan Bu Wi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sampai jumpa besok.